Salam, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan Losli Yusuf di sini dan kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, mari ajak kita untuk berdoa. Lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan beribadah, kiranya Tuhan boleh tolong, berkati dan pimpin sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, hati kita bersuka cita karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bisa bersuka cita karena Yesus yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bersyukur, bagaimana hidup bersuka cita di dalam Tuhan. Mari Losa ajak kepada kita untuk menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, ye ye ye, ayah senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Yesus yang boleh mengubah hati kita. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, semuanya Losa ajak kepada kita untuk berdiri ya. Mari kita pujikan sekali lagi. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, kita bersyukur sekali bahwa Tuhan boleh menolong setiap anak-anak dan Lose, semua orang Kristen, meskipun dalam suasana yang masih pandemi, banyak orang menderita di luar sana, tetapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh berkecil hati. Kita boleh bersuka karena apa? Karena Tuhan yang memberikan sukacita di dalam hidup kita. Lose ajak kepada kita untuk menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Kenapa? Karena Yesus yang telah mati bagi aku, bagi kamu, dan bagi semua orang yang telah percaya diberikan penghiburan di dalam Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini. Oh sukacitaku, sejak berjumpa Juru Selamatku, yaitu Yesus Kristus Allah sendiri. Sukacitaku, sejak jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus aku
yang juru selamat, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Haleluya, terpujilah Allah kita yang telah membuat kita bisa bersuka cita, karena di dalam Yesus kita telah dimerdekakan, dan kita tidak boleh khawatir akan apapun juga. Karena apa? Meskipun kita pergi dimanapun kita berada, di gunung, di lembah, kita bersuka cita karena Dia beserta dengan kita. Allah yang Immanuel selalu menolong Lose, menolong anak-anak, dan menolong semua yang boleh berserah kepada Tuhan saja. Mari kita akan angkat satu lagu lagi. Kuda-kuda di gunung yang tinggi, ku lewat di lembah, gunung-gunung semua kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kuda-kuda gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Dak, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintas padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena apa? Karena Engkau Yesus. Lagi, karena Engkau Yesus. Haleluya. Tuhan boleh memberkati setiap kita. Dan lebih lagi, sebentar lagi kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati, kita akan angkat pujian. Semua baik, semua apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semuanya baik, dan kita mau percaya di dalam jalan Tuhan.
serahkan hidupku dalam tangan, dalam rencana indah kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, Allah yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh telah baik, kau jadikan hidupku berarti. Anak-anak percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya baik dan engkau harus beriman kepadanya. Dalam harapan, dalam rencana-Mu rencana indah kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, kalau begitu, kalau sudah sehat, semangat, siap, langsung mau nanya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Oke, sudah duduk dengan rapi? Sudah? Oke, kalau begitu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Nah, Lause akan pimpin di dalam doa. Adik-adik di rumah ikuti Lause dalam hati ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan mengumpulkan kami secara virtual. Kiranya Tuhan yang membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti isi firman Tuhan dan kami bisa menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini Lause akan melanjutkan cerita minggu lalu loh. Nah, tapi sebelum ke situ, Lause mau tanya, adik-adik ingat gak ya apa khotbah minggu lalu di sekolah minggu? Ayo, ada yang masih ingat? Coba diingat-ingat dulu. Kira-kira ceritanya tentang apa sih adik-adik? Iya, benar sekali. Ceritanya itu adalah tentang perjalanan Paulus bersama Silas ke kota Makedonia, ya. Jadi mereka masih tetap nih melanjutkan perjalanan mereka
ke kota-kota supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus, gitu ya. Tapi nih adik-adik, perjalanan mereka nggak sampai di situ loh, nggak selesai sampai di situ. Mereka masih melanjutkan perjalanan mereka. Kira-kira ke kota mana ya mereka kali ini? Nah, hari ini Lause akan ceritakan. Kira-kira mereka akan pergi ke kota mana lagi, Lause? Sebelumnya, sebelum kita ke sana, Lause ada seorang teman baru nih, adik-adik. Siapa Lause? Lause kenalin ya. Teman baru Lause adalah Alex. Nah, halo, perkenalkan namaku Alex. Wah, Alex ini siapa Lause? Alex itu adalah murid baru adik-adik. Dia itu semangat sekali. Akhirnya Alex bisa masuk ke sekolah baru. Ya, dia juga sudah sangat excited, happy, bisa ketemu nanti sama guru-guru baru, teman-teman baru, sekolah baru, begitu ya. Nah, dia itu happy. Akhirnya hari ini aku bisa masuk sekolah, gitu. Nah, sesampai dia di sekolah, adik-adik, dia ketemu, bener ya, dia ketemu sama guru baru, ya, banyak teman-teman baru. Tapi sepertinya Alex tidak terlalu kenal sama semua orang yang ada di sana ya. Karena dia masih baru nih adik-adik. Dia belum punya teman dekat. Nah, tapi dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik pada hari itu. Tapi hari itu berjalan biasa saja nih adik-adik ya. Tidak terlalu istimewa begitu. Karena tidak ada teman dekatnya Alex ya. Jadi dia sedikit merindukan nih teman dan sekolah lamanya dia. Karena di sini tidak ada teman yang dekat, guru yang dekat, begitu ya. Karena mungkin dia masih asing sama lingkungan yang baru ini. Nah, akhirnya waktunya pulang nih adik-adik. Alex sudah siap untuk pulang. Biasanya kalau Alex pulang, dia menaiki sepeda adik-adik. Dia punya sepeda loh. Nah, dia tidak dijemput sama papa mama. Kenapa, Lause? Karena rumahnya dekat dari sekolah ya. Jadi dia biasanya naik sepeda. Nah, tetapi sayangnya di tengah perjalanan dia kehilangan keseimbangan. Dia terjatuh, adik-adik. Lalu dia terluka. Lah, ini siapa, Lause? Kok ada anak baru di sini? Iya, ini sebenarnya adalah Doni. Doni itu siapa? Doni itu adalah teman kelasnya Alex, ya, teman barunya. Doni itu adalah murid lama di sekolah itu. Nah, waktu Doni lihat Alex lagi terjatuh dari sepedanya, Doni langsung cepet-cepet buru-buru tolongin Alex. Meskipun Doni nggak terlalu dekat sama Alex, Doni tetap mau membantu. Dia tergerak oleh belas kasihan adik-adik. Dia tolong Alex. Dia bantu Alex mengangkat sepedanya dan mengobati dan membaluti luka Alex. Meskipun dia orang asing, Doni tidak sungkan-sungkan menolong Alex. Benar ya? Iya. Doni menolong Alex dengan sepenuh hati. Nah, tunggu dulu nih adik-adik. Ceritanya belum selesai ya. Tapi sebelum Lause menyelesaikan cerita tentang Alex dan Doni, Lause akan lanjutkan cerita tentang Paulus ya. Apa Lause hubungan cerita Paulus sama Alex dan Doni? Loh, kok ada orang yang lagi jatuh terus ada yang nolongin? Emang cerita Paulus dan Silas itu seperti apa kali ini? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Oke. Nah, adik-adik lihat, apa ya judul dari khotbah hari ini? Kita baca sama-sama ya. Paulus di Filipi, ya. Wah, akhirnya Paulus dan Filipi pergi ke kota yang baru nih, adik-adik. Dulunya kan mereka ke Makedonia. Sekarang mereka sudah sampai di Filipi. Yuk adik-adik kita jalan-jalan dulu ke Filipi ya. Kita bertemu bersama
Paulus dan Silas. Nih, Lause sudah pergi nih ke kota Filipi menemui Paulus dan Silas, ya. Nah, jadi ketika mereka sampai di Filipi, adik-adik, mereka bertemu, ya, mereka bertemu para perempuan, ya, para perempuan, iya. Nah, sebelumnya ini khotbah kita ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40 ya. Nanti kita bisa baca ayatnya di sini. Oke? Oke. Nah, terus lanjut dulu ya. Tadi Paulus sama Silas lagi nyari-nyari apa? Nyari tempat sembahyang. Tempat sembahyang? Iya. Waktu itu adalah hari Sabat. Harinya kita beribadah kepada Tuhan. Kira-kira tempat sembahyang ada nggak ya di kota Filipi? Nah, mereka lagi nyari-nyari nih adik-adik. Ternyata ada loh di pinggir sungai. Tetapi di pinggir sungai itu pun ada kumpulan perempuan. Salah satu perempuannya itu adalah bernama Lydia. Lydia itu siapa, Lause? Lydia itu adalah seorang penjual kain ungu. Yuk kita lihat pakaiannya berwarna ungu. Betul? Iya, pakaiannya berwarna ungu. Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu. Ya. Nah, ketika Lydia dan para perempuan melihat Paulus sedang menghampiri mereka, dia memperhatikan Paulus dan Silas dengan baik, ya. Nah, kira-kira Paulus ini, Silas ini siapa ya? Sepertinya mereka sedang mencari-cari sesuatu, kata perempuan yang lain nih sama Lydia. Iya nih, mereka ini siapa ya? Nah, lalu Paulus dan Silas datang menghampiri perempuan itu. Kemudian, yuk kita baca ayat Alkitabnya ya. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia. Ya, dia mendengarkan Paulus dan Silas. Ia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan pun membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, adik-adik, ketika Paulus dan Silas menghampiri perempuan ini, yaitu Lydia memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi waktu itu Paulus berkata demikian. Kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menolong manusia seperti kita ini, manusia berdosa, lalu Tuhan Yesus mati bagi kita dan disalibkan. Ketika Tuhan Yesus sudah mati demi kita, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, begitu ya. Lalu dia menyelamatkan kita dan menebus kita dari segala dosa. Kita sudah selamat. Si Lydia ini memperhatikan dengan sangat baik. Dia mendengarkan Paulus dengan baik. Lalu Tuhan membuka hati Lydia, ya. Tuhan membuka hati Lydia lalu dia percaya kalau Tuhan Yesus sudah menolong dan membebaskan dia dari dosa. Lydia sudah bebas dari dosa. Ketika itu, Lydia percaya kepada Tuhan. Lalu Paulus membawa Lydia ke sungai lalu dibaptis adik-adik ya. Ini adalah Lydia dan ini adalah Paulus. Paulus membaptis Lydia dan sejak saat itu Lydia percaya kepada Tuhan Yesus. Lydia senang sekali. Akhirnya melalui Paulus, Lydia mengenal Tuhan lebih baik. Karena Lydia begitu senang, Lydia ingin membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Lydia tergerak oleh belas kasih kepada Paulus. Ya, wah, Paulus dan Silas, kamu mau nggak datang ke rumahku? Singgah ke rumahku dulu.
Ya, kamu sudah jauh-jauh datang ke Filipi. Kamu sudah lelah-lelah bersama Silas. Ayo berkunjung ke rumahku dulu, ya. Makan, istirahat, tinggal beberapa saat di rumahku dulu ya. Nah, karena Paulus dan Silas melihat bahwa Lydia dengan tulus mau membantu, akhirnya mereka pergi ke rumah Lydia, ya. Mereka semangat, mereka bisa tinggal di sana, makan di sana, istirahat di sana. Nah, lalu adik-adik, ketika itu mereka sudah tinggal di rumah Lydia, mereka mencari tempat sembahyang. Mereka tidak lupa tujuan awal mereka adalah mencari tempat sembahyang. Mereka ingin berdoa kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi di tengah perjalanan, ya adik-adik ya, di tengah perjalanan, Paulus dan Silas memperhatikan ada hamba perempuan bersama tuan-tuannya sedang berjalan di belakang mereka. Ya, hamba perempuan itu dirasuki oleh roh tenung. Roh tenung itu apa sih, Lause? Maksudnya apa sih? Roh tenung itu artinya roh yang tidak baik, roh yang jahat, yang jauh daripada Tuhan. Ya, ibaratnya roh tenung itu seperti iblis. Nah, lalu hamba perempuan itu mengikuti dari belakang. Karena Paulus dan Silas sudah tidak tahan dengan gangguan yang ada di belakang ini nih, akhirnya Paulus dan Silas menolong hamba perempuan itu. Nah, lalu Paulus berkata, kita baca ya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Roh yang jahat itu adik-adik. Keluar dari hamba perempuan itu. Lalu hamba perempuan itu sadar. Ya, sudah sadar dan normal seperti biasa. Tapi tuan-tuan yang tadi, tuan-tuan hamba ini nggak senang. Kenapa, Lause? Karena kalau roh tenung itu keluar dari hamba perempuan itu, penghasilan mereka jadi sedikit. Ya, karena roh tenung itulah yang membuat penghasilan mereka banyak. Jadi mereka nggak senang kalau roh tenung itu keluar, nanti penghasilan kami sedikit, gitu ya. Nah, karena mereka nggak senang, adik-adik mereka nggak senang, mereka tangkap Silas dan Paulus. Nih, adik-adik lihat gambarnya. Tuan perempuan itu menangkap Silas dan Paulus. Bawa ke warga sana, ya. Mereka bawa ke kepala-kepala warga di sana. Lalu mereka dimasukkan ke penjara, adik-adik. Mereka bilang kalau ada orang baru dan orang Yahudi yang membawa ajaran sesat. Ya, karena mereka membawa ajaran dan tradisi Yahudi yang sesat. Itu tidak baik, kata tuan-tuan tadi. Padahal tuan-tuan tadi itu sedang memelihara roh-roh jahat. Nah, tapi Paulus dan Silas itu mengikut adik-adik. Mereka turut, mereka tidak takut meskipun mereka masuk ke penjara. Adik-adik lihat, Paulus dan Silas sudah didera. Apa itu didera, Lause? Disiksa, dipukul, dicambuk, kesakitan adik-adik. Ya, padahal niat baik Paulus dan Silas itu adalah untuk menolong perempuan tadi. Nah, mereka dimasukkan ke penjara. Tahu nggak adik-adik siapa yang menjaga Paulus dan Silas di penjara? Yang menjaga Paulus dan Silas di penjara itu adalah kepala penjara. Ya, jadi dia disuruh, yaitu kepala penjara, untuk menjaga Paulus dan Silas supaya tak lari, tak boleh keluar dari penjara. Ya, mereka dipasung, dirantai,
supaya mereka nggak bisa keluar, nggak boleh keluar dari penjara. Tapi adik-adik, Paulus dan Silas sama sekali tidak takut. Mereka tetap percaya kalau Tuhan akan memelihara mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Gitu ya. Lihat, mereka justru sukacita. Mereka tidak takut. Mereka percaya Tuhan akan tolong. Ya. Nah, di suatu malam, di tengah malam, seperti biasa, Paulus dan Silas berdoa, memuji Tuhan dan bernyanyi kepada Tuhan. Mereka bernyanyi dengan senang, dengan sukacita. Kalian lihat ya, ekspresi mereka senang nggak? Senang ya, mereka senang, happy. Karena mereka percaya bahwa di dalam Yesus ada sukacita. Yesus akan tolong. Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Gitu ya? Oke. Tiba-tiba terjadilah gempa adik-adik. Ya, gempa yang menggoyang semua tiang penjara, membukakan rantai penjara, dan pasung mereka juga terbuka. Adik-adik lihat, terbuka, mereka bebas. Semua tawanan penjara itu bebas dan pintu penjara pun terbuka. Ya, nah saat itu kepala penjara sedang tertidur, dan ketika gempa terjadi, ya, dia terbangun. Hah, kenapa? Semua pintunya sudah terbuka. Apa yang terjadi? Nah, tahu nggak adik-adik? Kepala penjara panik. Semua tawanan, ya, semua tawanan penjara bebas. Lalu dia takut, dia khawatir bakalan dihukum, ya. Dia khawatir. Lalu karena dia saking takutnya, khawatirnya, dia mencoba menyakiti diri sendiri. Lihat, dia mengambil pedang. Benar ya? Dia mengambil pedang, lalu dia ingin menyakiti diri sendiri. Lalu Paulus berkata, ya, Paulus datang. Ini Paulus. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, jangan sakiti dirimu, sebab kami semuanya masih di sini, kami tidak pergi, kata Paulus ya. Jadi kan kepala penjara mikir kalau semua sudah keluar, padahal tawanan penjara sama sekali tidak keluar, mereka hanya bebas saja, begitu ya, bisa bergerak, bisa berdiri, tidak dipasung lagi, gitu. Nah, tapi kepala penjara ini masih takut karena takut dimarahi sama raja. Ya, kalau ketahuan semua tawanan penjara lepas, yang dalam bahaya itu justru kepala penjaranya loh adik-adik. Yang dihukum itu adalah kepala penjaranya. Nah, akhirnya karena dia saking takutnya, si kepala penjara itu bertanya, gimana ya supaya aku itu bisa selamat? Begitu ya. Gimana ya caranya supaya aku itu selamat? Lalu Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Nah, lalu Paulus membawa istri dan anak-anak kepala penjara untuk dibaptis. Nah, ketika itu kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dan akhirnya kepala penjara pun percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Ya, Paulus menolong kepala penjara untuk dibaptis, dan mulai saat itu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan cuma dia adik-adik yang percaya, itu semua isi rumahnya, ya, istri dan anaknya. Nah, ketika itu lalu kepala atau tua-tua warga di sana berkata bahwa Paulus dan Silas sudah dibebaskan. Mereka sudah tidak ditawan lagi, sudah dibebaskan dari penjara. Sejak saat itu pun warga di sana meminta maaf kepada Paulus. Maaf ya Paulus, maaf ya Silas, kami sudah berburuk sangka kepada kalian.
Karena kami pikir kalian itu ingin berbuat jahat kepada kami. Ternyata kamu ingin memberitakan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Paulus dan Silas. Nah, sejak saat itu adik-adik mereka dibebaskan. Lalu Silas dan Paulus pun pulang dengan keadaan selamat. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Paulus dan Silas berada di kota Filipi? Yuk kita baca sama-sama ya kalimatnya, ikuti langsung ya. Datang dan percayalah kepada Yesus, karena hanya di dalam Dialah kita beroleh keselamatan dan hidup. Adik-adik masih ingat nggak tadi? Ya, si Ibu Lydia dan kepala penjara itu sama sekali belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus telah menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka selamat. Bukan cuma dia sendiri, seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah yang datang menyelamatkan, membebaskan kita, mati bagi kita untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Dia. Karena hanya Dialah kehidupan. Hanya Tuhan Yesuslah hidup. Tanpa Dia, kita tidak hidup adik-adik. Sama seperti kepala penjara dan Lydia. Sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka sama sekali tidak mengenal jalan yang benar. Ya, mereka sama sekali tidak mengenal jalan yang benar. Tetapi ketika mereka sudah kenal Yesus, mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Contohnya apa, Lause? Contohnya, ketika Lydia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasih. Dia mau menolong Paulus dan Silas, orang asing. Dia mengajak Paulus dan Silas masuk ke rumahnya, memberi mereka tumpangan, memberi mereka makan. Benar ya? Benar. Nah, dia jadinya tahu bagaimana berbuat baik menurut ajaran Tuhan. Yang kedua, kepala penjara. Awalnya kepala penjara ini sama sekali tidak tergerak oleh belas kasih. Tapi akhirnya kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ke rumah. Dan dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan memberi mereka makan. Dia tergerak oleh belas kasih. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus juga sama adik-adik. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasih untuk menolong kita. Supaya semakin banyak yang mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengenal kita. Ya, banyak orang yang mengenal kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Melalui hidup kita, orang lain mengenal Tuhan Yesus juga. Ya, oke, nih misalnya nih ya. Nah, contohnya cerita Alex dan Doni, ya, Alex dan Doni. Tadi Doni tidak segan-segan menolong Alex. Meskipun Alex orang asing, Doni tergerak oleh belas kasih untuk menolong Alex. Ya, adik-adik kita juga selayaknya seperti itu. Meskipun kita tidak mengenal orang asing, kita tidak langsung cepat-cepat berpikiran yang jahat. Orang asing itu orang asing itu tidak baik, Lause. Nah, kita tidak boleh berprasangka buruk atau mencurigai hal yang tidak baik, adik-adik. Harusnya kita berpikir kalau setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan. Dia sudah ditebus oleh Tuhan. Harusnya kita juga tergerak oleh belas kasih. Tidak terburu-buru berprasangka buruk, ya, seperti tuan-tuan yang ada di Filipi. Dia langsung berprasangka buruk kalau
Paulus dan Silas itu mau berbuat jahat, ya. Harusnya dalam pikiran kita setiap orang itu ciptaan Tuhan. Ya, harusnya kita tergerak oleh belas kasih untuk mengabarkan kabar baik. Sama seperti Paulus dan Silas, ya. Dan sama seperti Doni. Melalui Doni, Alex ngerti, meskipun aku orang asing, aku tetap dikasihi Alex. Meskipun Alex orang asing, aku tetap dikasihi Doni. Doni tidak mengenal Alex, tapi Doni membantu Alex dengan sepenuh hati. Betul ya? Baiklah. Nah, melalui khotbah hari ini kita belajar untuk berbelas kasih dan membantu orang lain supaya semakin banyak yang mengenal Tuhan Yesus. Contohnya di rumah, ya, kita berbuat baik kepada papa mama, kepada cici koko, kepada kungkung, popo, hal-hal kecil. Salah satunya membantu. Kalau ada yang menangis, kita hibur. Kalau ada yang meminjam mainan, kita kasih. Kalau ada yang mau dibantu kerjakan PR, kita bantu kerjakan PR. Itu juga salah satu bentuk belas kasih. Anak-anak Tuhan itu penuh dengan belas kasih tuh adik-adik. Oke? Nah, jadi melalui khotbah ini, Lause harap semua adik-adik sekolah minggu Bukaya Pangkal Pinang semakin tergerak oleh belas kasih. Meskipun itu bukan orang yang kita kenal, kita harus tetap berbelas kasih dan mau membantu orang itu. Ya, sama seperti Tuhan yang mau membantu semua orang. Sama seperti Paulus dan Silas yang mau membantu semua orang tanpa pandang bulu. Oke? Oke, itu saja khotbah hari ini ya adik-adik. Kita tutup di dalam doa. Lause akan pimpin di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan ikuti Lause dalam hati ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus berbelas kasih kepada orang meskipun orang itu orang asing sekalipun. Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang itu adalah ciptaan-Mu yang spesial. Seharusnya kami rindu mengabarkan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa. Tuhan memberkati ya.